Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10. Saat ini kita akan melanjuti pembahasan tentang sistem pembagian kekuasaan. Disimak ya videonya. Kita akan membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia, di mana ada pengertian kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Berikut adalah contoh sederhana ilustrasi tentang kekuasaan. Sedangkan yang dimaksud oleh kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Macam-macam kekuasaan berdasarkan para tokoh. Yang pertama John Locke, ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan juga kekuasaan federatif. Yang kedua ada dari Montesquieu. Montesquieu membagi menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Namun Indonesia itu menganut paham ajaran Trias Politika atau Montesquieu. Bagian kekuasaan Indonesia itu bersifat dua arah, secara horizontal dan secara vertikal. Apa sih yang membedakan pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal? Kalau yang secara horizontal, pembagian kekuasaannya dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan apabila pembagian kekuasaan yang secara vertikal berdasarkan tingkatannya. Berikut adalah jenis kekuasaan dan pelaksana. Dalam pemerintah pusat, ada lembaga konstitutif yaitu MPR. Yang kedua, ada yang namanya lembaga eksekutif dipegang oleh Presiden. Lalu legislatif dipegang oleh DPR. Dan yang keempat, ada yudikatif dipegang oleh MA dan MK. Kelima, ada eksaminatif dipegang oleh BPK. Dan yang terakhir, ada kekuasaan moneter yang dipegang oleh Bank Indonesia. Dalam pemerintahan daerah, yang pertama di tingkat provinsi dipegang oleh gubernur, wakil, dan DPRD provinsi. Sedangkan yang kedua di tingkat kabupaten kota dipegang oleh bupati dan wakilnya beserta DPRD kabupaten. Pembahasan tugas minggu lalu yang part 1. Pertama, ada kekuasaan. Yang kedua, UUD NRI. Yang ketiga, parlementer. Yang keempat, kabinet. Yang kelima, kementerian. Dan yang terakhir adalah presiden. Part 2, yaitu perbedaan antara lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan federatif. Lembaga eksekutif adalah presiden dan wakil presiden beserta dengan menteri-menterinya yang turut membantu dalam menjalankan tugasnya di sebuah negara. Presiden merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang menjalankan roda pemerintahan. Yang kedua, ada pengertian dari lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga atau dewan yang mempunyai tugas serta wewenang membuat atau merumuskan undang-undang dasar yang ada di sebuah negara. Apa aja sih lembaga legislatif di Indonesia? Ada DPD, ada DPR, dan MPR. Yang ketiga, ada lembaga yudikatif, di mana lembaga ini adalah lembaga yang tugas utamanya sebagai pengawal, pengawas, dan pemantau proses berjalannya UUD dan juga pengawasan hukum di sebuah negara. Kalau di Indonesia, fungsi lembaga ini dijalankan oleh MA dan MK yang dimana keduanya memiliki peran sebagai pengawas dan pemantau berjalannya UUD dan hukum yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir adalah kekuasaan federatif, di mana kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang bisa digunakan untuk melakukan hubungan luar negeri. Dan part yang terakhir, pertanyaannya, seberapa penting sih nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara? Jawabannya adalah penting sekali. Kita tahu bahwa Pancasila merupakan sebuah ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa? Karena dalam Pancasila itu terdapat nilai-nilai dasar dan praksis
yang dapat dijadikan sebuah landasan-landasan dalam menentukan tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai dasar tersebut seperti nilai spiritual, kultural, dan institusional. Sekian pembahasan materi dari Ibu. Untuk selanjutnya kalian akan secara individual memahami materi yang tentang kementerian, akan Ibu share kisi-kisinya karena minggu depan kita akan ulangan harian bab 1. Tetap semangat, jaga kesehatan, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.